Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Septilistiana dengan NPM 25782057. Nah, kali ini saya akan membahas tentang OSI layer yang udah kita bahas di pertemuan di kelas bersama Bapak Eko. Nah, sekarang di sini saya akan mempraktikkan OSI layer tersebut. Nah, pertama kita masuk ke dalam OSI layer yang ketujuh dulu. Yang pertama, di sini kita pakai menggunakan HTTPS GitHub ya. GitHub ya, kita pakai GitHub. Nah, di sini saya akan menggunakan HTTPS untuk berinteraksi dengan layanan jaringan ya. Nah, di sini kan layer ketujuh itu kan application layer. Jadi seperti itu. Nah, di sini layer ke-6 saya akan membuka presentation layer. Nah, di sini data ini di format jadi oke. Untuk layer ke-6 ini kan ada yang namanya presentation layer. Nah, presentation layer itu datanya dikonversi atau dienkripsi supaya bisa dibaca sama perangkat tujuan. Contoh nyatanya itu ada di bagian sini. Nah, di sini ada gembok di mana ditandain itu jadi ada enskripsinya gitu supaya data kita itu lebih aman dan tidak bisa dibaca oleh pihak lain, seperti itu untuk di ininya ya. Nah, habis itu kita ke layer kelima ada yang namanya session layer. Itu tuh bawa session komunikasi kita ke supaya koneksinya tetap aktif selama berpindah-pindah tempat tanpa perlu login ulang gitu, seperti itu. Nah, di sini di bagian ini karena sebelumnya saya udah login, jadi ini ada historinya di sini ya, udah tersimpan. Jadi kita tinggal kalau misalnya kita matiin ya laptopnya, nggak bakal ulang lagi untuk ngilang ke yang pertama gitu. Habis itu bakal keluar seperti ini walaupun kita buka berkali-kali. Jadi seperti itu. Nah, habis itu kita masuk ke layer keempat, yaitu transport layer. Transport layer itu kita misalnya nih ya, cmd kita buka comment prompt. Habis itu kita bakal ketik yang namanya sebentar. Kita bakal ketik coba sebentar, net start trip n. Net start min n. Nah, ini itu supaya kita bisa melihat penggunaan protokol TCP ataupun
ini yang local address-nya seperti itu, supaya kita tahu udah nyampe ke lokasi tempat yang kita tuju gitu. TCP atau UDP ya. Nah, seperti itu untuk presentation layer. Habis itu kita bakal lanjut ke transport layer ya tadi. Habis itu di sini kita akan ke layer ketiga yang namanya network layer. Coba kita misalnya ini ya, ping github.com. Nah, di dalam ini kan, karena kita tadi buka https GitHub, karena kita pakai GitHub, jadi kita coba untuk ping GitHub-nya untuk di bagian network ya. Nah, di sini pakai data itu di sini ada yang namanya alamat logisnya atau IP address-nya. Nah, di sini ada IP address-nya. Habis itu kalau misalnya kita melakukan ping itu kan keluar IP address-nya. Jadi paketnya itu supaya paket datanya itu tahu kemana dia harus berarah kemana, seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk ke layer kedua yang namanya data link layer. Nah, data link layer itu kita masukin IP sebentar ya. Kita masukin IP config. Nah, jadi kita cari bagian physical address. Nah, di sini ya, setiap perangkat itu punya yang namanya alamat IP atau yang namanya alamat fisiknya yang disebut MAC address ataupun physical address-nya, seperti itu. Kalau MAC address itu kan untuk perangkatnya. Kalau misalnya physical address itu buat Windows, jadi supaya data itu bisa terkirim, supaya perangkat keras yang di jaringan lokal itu bisa sama. Jadi pokoknya memastikan data dari terkirim dari ini data yang datang perangkat kerasnya, seperti itu. Nah, di WiFi ini di WiFi ini ada media fisiknya, kayak misalnya kabelan ataupun gelombang radionya, seperti itu. Nah, di sini itu ada semua data yang berubah jadi bit-bit data atau sinyal, seperti itu ya. Nah, setelah itu yang mungkin setelah itu mungkin udah ada 7 yang udah diomongin tadi. Ada application layer, presentation layer, maaf. Ada yang namanya application layer, presentation layer, session layer, transport, network, sama data link, dan yang terakhir ada yang namanya physical layer. Mungkin itu cukup sekian penjelasan OSI layer dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.